Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Khairunisa Isalia Alwan dengan NIM 2025030285. Aku mahasiswi dari Universitas Esa Unggul Bekasi. Aku dari Fakultas Ilmu Kesehatan dengan jurusan Ilmu Gizi Kesehatan Masyarakat dan Keluarga. Halo semuanya, di sini aku mau bahas bagaimana sih pemilihan bahan pangan yang baik pada menu yang akan aku masak, yaitu spaghetti carbonara. Simak video ini ya, aku akan berbagi tipsnya. Mutu produk pangan merupakan konsep multidimensi yang mencakup karakteristik fisik, kimiawi, mikrobiologis, nilai gizi, keamanan, serta kesesuaian produk dengan spesifikasi yang telah diterapkan. Pengendalian mutu quality control diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tahapan produksi berjalan sesuai standar sehingga produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang konsisten dan dapat diprediksi. Tanpa sistem pengendalian yang terstruktur, variabilitas dalam proses produksi dapat berdampak negatif pada kualitas produk akhir secara signifikan. Kegagalan dalam pengendalian mutu dapat memicu serangkaian dampak negatif, mulai dari pencemaran pangan, penurunan kualitas organoleptik produk, hingga risiko gangguan kesehatan yang serius bagi konsumen. Permasalahan pemalsuan mutu pangan juga menjadi ancaman nyata yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan yang dipasarkan. Salah satu metode yang paling sederhana dan banyak digunakan untuk menilai mutu bahan pangan adalah analisis organoleptik atau evaluasi sensori. Analisis organoleptik merupakan metode penilaian yang memanfaatkan panca indera manusia, yaitu penglihatan, penciuman, peraba, pengecap, dan pendengaran untuk mengamati karakteristik sensori bahan pangan seperti warna, aroma, tekstur, rasa, dan penampilan. Metode ini mampu memberikan informasi awal mengenai tingkat kesegaran, tingkat kerusakan, penerimaan konsumen, serta kelayakan suatu bahan pangan untuk diolah maupun dikonsumsi. Selain mudah dilakukan, analisis organoleptik juga menjadi dasar dalam pengendalian mutu industri pangan maupun kegiatan praktikum karena dapat mengidentifikasikan perubahan kualitas bahan secara cepat sebelum dilakukan analisis laboratorium yang lebih kompleks. Penentuan mutu bahan pangan tidak hanya didasarkan pada karakteristik sensori, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan fisik, kimia, dan mikrobiologi selama penyimpanan maupun distribusi. Perubahan warna, munculnya bau tidak normal, perubahan tekstur, terbentuknya lendir atau pertumbuhan mikroorganisme merupakan indikator bahwa bahan pangan telah mengalami penurunan mutu. Oleh sebab itu, pengamatan organoleptik menjadi langkah awal yang penting untuk mengidentifikasi perubahan kualitas sebelum dilakukan pengujian lebih lanjut menggunakan metode instrumental. Ini adalah dua contoh bawang bombay yang berbeda. Di sini ada kualitas yang baik dan kualitas yang kurang baik. Untuk kualitas bawang bombay yang baik itu, dia memiliki aroma khas bawang, tidak busuk, dan tidak menyengat yang berlebihan. Sementara dari warnanya itu lebih ke putih kekuningan bagian dalam dengan kulit luar yang coklat dan kekuningan. Lalu dia juga memiliki tekstur padat, keras, dan tidak lembek, serta penampilan umbi yang utuh, kulit yang kering, dan tidak bertunas atau ada tandanya pembusukan. Ini adalah contoh bawang putih dengan kualitas yang baik. Dia memiliki aroma yang khas bawang putih, tajam, tidak apek, dengan warna yang putih bersih hingga putih kekuningan, dan memiliki tekstur yang keras, padat, dan tidak lembek, serta penampilan umbi yang utuh, siung yang padat, kulit bersih dan tidak bertunas ataupun ada tanda jamur. Untuk memilih produk keju yang bagus, dilihat dari produknya, adanya kecacatan atau tidak, adanya kerusakan atau tidak, dan dilihat dari tanggal kadaluarsanya.
serta memilih keju dengan yang aroma khas keju, gurih dan tidak adanya asam atau tengik, serta warnanya kuning pucat sehingga kuning cerah merata. Dengan tekstur yang masih lembut, elastis dan tidak berlendir, serta penampilannya permukaan halus, utuh, tidak berjamur atau tidak kering. Selanjutnya pemilihan produk susu. Cek tanggal kadaluarsanya dan produksinya. Lalu cek adakah kerusakan pada produk susu atau tidak, adanya pengembungan atau tidak. Lalu pilih susu yang memiliki aroma khas susu yang segar dan tidak asam. Lihat warnanya, apakah masih putih hingga putih krem, dan apakah memiliki tekstur cair yang homogen dan tidak menggumpal, serta penampilan yang bersih, tidak terdapat endapan ataupun kotoran. Selanjutnya ada pemilihan smoked beef. Di sini pastikan bahwa smoked beef itu tersimpan pada suhu ruang yang dingin. Dan cek aromanya, apakah ada khas daging asap serta tidak ada pembusukan atau asam, dengan warnanya masih merah muda hingga merah kecoklatan, dengan tekstur yang padat, kenyal, dan tidak berlendir, serta penampilan yang utuh, bersih, dan tidak berlendir ataupun berubah warna. Ini adalah kondisi saat berbelanja di pasar. Untuk belanja sayur bayam, ini adalah contoh bayam yang layak dikonsumsi karena dia memiliki aroma yang segar dengan kaos daun dan tidak ada tanda pembusukan, serta masih berwarna hijau cerah hingga hijau ketuaan, dengan tekstur daun yang segar dan tidak layu serta batangnya masih renyah, dengan penampilan daunnya utuh, bersih dan tidak berlubang, serta tidak ada penguningan. Selanjutnya, pemilihan pasta spaghetti yang baik. Pilih pasta spaghetti yang sudah dikeringkan dengan aroma khas gandum, tidak ada bau tengik atau apek, dengan warna yang masih kuning muda hingga kuning kemasan dengan warna yang seragam, serta tekstur yang keras, kering, dan tidak mudah patah, serta penampilan yang utuh, bersih, tidak berjamur, dan tidak ada yang menggumpal atau ada benda asing di dalamnya. Demikian pembahasan mengenai cara memilih mutu bahan pangan yang baik dan membedakan dari bahan pangan yang bermutu kurang baik. Dengan memahami ciri-ciri mutu berdasarkan warna, aroma, tekstur, kebersihan, dan kondisi fisiknya, kita dapat menjadi konsumen yang lebih cermat dalam memilih bahan pangan. Pemilihan bahan pangan yang berkualitas tidak hanya memengaruhi cita rasa makanan, tetapi juga berperan penting dalam menjaga keamanan pangan, nilai gizi, dan kesehatan kita. Oleh karena itu, biasakan untuk selalu memeriksa kualitas bahan pangan sebelum membeli maupun mengolahnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk terus belajar dan menerapkan prinsip pemilihan bahan pangan yang baik demi menciptakan makanan yang aman, sehat, dan berkualitas. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.